Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Air Transport. Yang pertama ada saya, Yunjin Fandian, sebagai moderator. Yang kedua ada Feby Marisa Sirait. Yang ketiga ada Vira Junitri. Dan yang keempat ada Siti Mulia Yudenti. Selanjutnya ada introduction yang akan dijelaskan oleh Feby Marisa. Saya akan menjelaskan tentang introduction. Seiring berkembangnya zaman, transportasi di Indonesia semakin diperlukan bagi seluruh kalangan. Keberadaan sebuah sarana transportasi ini sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena sebagai penunjang kelancarannya kehidupan. Salah satu transportasi yang perkembangannya semakin hari semakin pesat adalah transportasi udara. Hal ini dapat kita lihat dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang dikelilingi dengan laut. Nah, gunanya transportasi udara ini itu untuk menghubungkan ribuan pulau di Indonesia, transportasi laut dan transportasi udara merupakan andalan utama berdasarkan data terakhir, industri penerbangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sekitar 20% per tahun. Keadaan ini mengidentifikasikan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukannya untuk mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja dari maskapai penerbangan. Dengan mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja dari para pelaku usaha yang dapat diketahui kondisi dari struktur pasar dan persaingan yang terjadi. Berikut adalah beberapa strategi industri atau pasar. Yang pertama itu adalah jumlah dan ukuran distribusi para penjual. Pasar yang kompetitif akan tercipta jika semakin banyak pelaku dalam industri. Yang kedua adalah jumlah dan ukuran distribusi pembeli. Ketika terdapat sedikit pembeli yang memiliki kekuatan tawar terhadap sedikit penjual yang besar, akan muncul kesulitan di pihak penjual untuk menetapkan harga di atas biaya. Sifat atau karakteristik umum dalam jasa angkutan udara yaitu yang pertama adalah produk yang dihasilkan tidak dapat disimpan, diraba, tetapi dapat ditandai dengan adanya pemanfaatan waktu. Yang kedua adalah permintaan elastis. Permintaan jasa angkutan udara bersifat derived demand, yaitu sebagai adanya demand yang lain. Yang ketiga adalah selalu menyesuaikan teknologi maju. Perusahaan penerbangan pada dasarnya bersifat dinamis, yang cepat menyesuaikan perkembangan teknologi pesawat udara. Selanjutnya adalah prinsip terdapat beberapa fungsi produk jasa angkutan udara yang harus tercapai. Yang pertama adalah melaksanakan penerbangan yang aman atau safety. Yang kedua adalah melaksanakan penerbangan yang aman atau comfortable. Yang ketiga adalah melaksanakan penerbangan yang tertib dan teratur. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penerbangan yang ekonomis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada Air Cargo Handling. Jadi di Air Cargo Handling ini yang pertama ada Unit Load Device atau ULDS, adalah kontainer pengiriman dari langit. Mereka datang dalam berbagai bentuk, tetapi melakukan tujuan yang sama persis seperti wadah transportasi apapun. ULD dirancang untuk mencerminkan bentuk pegangan pesawat, dan oleh karena itu seringkali khusus untuk digunakan pada pesawat tertentu. Dan yang kedua adalah types of air freighter. Ada berbagai macam pesawat yang membawa kargo udara. Dari Piper PA-31 seneca dengan muatan hanya 600 kg hingga Antonov AN-225 dengan daya angkut 250 ton. Helikopter sering digunakan untuk mendapatkan akses ke daerah di mana tidak ada fasilitas untuk pesawat sayap tetap. Banyak digunakan oleh militer, mereka juga digunakan dalam konteks sipil untuk membawa kargo antara 4 ton dan 20 ton.
Selanjutnya ada air hoops and spokes. Jaringan transportasi skala besar sering dicirikan oleh jumlah barang yang perlu dikirim antar berbagai titik di jaringan. Oleh sumber daya yang tersedia dalam infrastruktur yang ada di mana pengiriman akan dilakukan. Kegiatan yang berlangsung di hub ini meliputi agregasi, konsolidasi, disagregasi atau breakbook, dan pengalihan atau switching, sorting atau connect. Arus konfigurasi yang dihasilkan biasanya disebut sebagai jaringan hub and spokes. Lalu ada beberapa fitur yang berbeda dalam masalah lokasi hub yang dibahas di sini. Persyaratan konteks spesifik di mana masalah lokasi hub muncul memberi jalan kepada sejumlah masalah dasar yang berbeda menurut kriteria berikut. Yang pertama adalah struktur jaringan yang mendasar. Masalah lokasi hub didefinisikan baik pada pesawat atau jaringan atau pesawat. Yang kedua, aliran. Setiap pasangan atau OD dalam jaringan dikaitkan dengan jumlah aliran yang tidak negatif. Yang ketiga, ada opsi pengiriman. Pengiriman langsung antara pasangan OD tidak diperbolehkan. Yang menyiratkan bahwa semua pengiriman harus dirutekan melalui hub. Dan yang terakhir itu biaya. Setiap tautan dalam jaringan dikaitkan dengan biaya pengiriman satuan, yang mungkin berupa jarak, waktu, atau biaya perjalanan sebenarnya yang dikeluarkan. Lalu ada documentation. Ada airway bills atau AWB. Airway bill adalah kontrak untuk pengangkutan barang melalui udara dan dikeluarkan oleh maskapai penerbangan. Ini membatasi tanggung jawab maskapai dalam merinci barang yang dibawa. Ini termasuk biaya untuk pelayanan. Tidak seperti bill of lading angkutan laut, airway bill adalah dokumen yang tidak dapat dinegosiasikan. Mereka kadang-kadang digunakan sebagai dokumen pengiriman oleh perusahaan transportasi jalan di mana sebagian besar jarak perjalanan telah diselesaikan melalui udara. Mereka dapat digunakan untuk pengangkutan barang domestik dan internasional. Lalu selanjutnya ada house airway bill. Sebuah house airway bill dikeluarkan untuk perusahaan ekspedisi yang berhak untuk melakukannya. Misalnya agen kargo, IATA, berhak menerbitkan HWB karena mereka akan memiliki asuransi yang relevan dan karena penerbit akan menanggung kewajiban sebagai pengangkut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan maskapai penerbangan untuk AWB. Lalu dokumentasi lainnya ada seperti daftar pengepakan, faktur komersial, sertifikat asal dan berbagai kargo dokumen khusus negara mungkin diperlukan untuk maskapai penerbangan, layanan, keamanan, dan layanan bea cukai di bandara asal dan tujuan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada air freight pricing, yaitu semua ruang pesawat dibatasi tidak hanya oleh total volume ruang yang tersedia di dalam ruang kargo, tetapi juga oleh ukuran pintu, akses, dan pembatasan muatan. Faktor lain berkaitan dengan kenyataan bahwa volume kargo udara yang besar dibawa oleh pesawat penumpang, dan karena itu kargo udara dapat ditinggalkan dari pesawat karena prioritas lain, seperti bagasi penumpang atau menyeimbangkan pemuatan pesawat untuk alasan keamanan. Oleh karena itu, angkutan udara umumnya merupakan moda transportasi paling mahal yang dapat digunakan. Bila biaya per ton dibandingkan untuk perjalanan yang sama menggunakan moda transportasi yang berbeda antara asal dan tujuan. Selanjutnya yaitu adalah biaya pengangkutan kargo dari tempat pengiriman ke kargo gudang, forwarder, dan transfer selanjutnya ke bandara oleh kargo ekspeditur. Yang pertama yaitu ada biaya penanganan asal bandara. Yang kedua yaitu ada biaya pengiriman barang untuk memproses dokumentasi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada biaya cukai jika berlaku.
Yang keempat itu ada biaya pemeriksaan keamanan jika diperlukan. Air cargo security. Resiko utama yang terkait dengan keamanan kargo udara dan keamanan industri. Udara secara umum dapat diringkas sebagai yang pertama yaitu penempatan alat peledak atau pembakar di dalam kargo udara sebelum dimuat di pesawat. Yang kedua yaitu pengangkutan bahan berbahaya yang tidak dideklarasikan atau tidak terdeteksi di atas pesawat terbang. Kemungkinan penyelundupan barang, selundupan di dalam kargo udara. Yang ketiga yaitu pencurian dari kargo udara. Yang keempat ada pembajakan pesawat atau sabotase oleh orang yang memiliki akses ke pesawat. Air cargo security. Risiko-risiko ini dapat dibatasi dengan menerapkan atau meningkatkan yang pertama yaitu penyaringan atau pemeriksaan kargo. Yang kedua ada meningkatkan keamanan fisik fasilitas kargo udara. Yang ketiga yaitu program pengiriman yang dikenal. Keempat meningkatkan pelatihan keamanan staf. Kelima membatasi akses ke fasilitas pesawat dan kargo udara. Yang keenam yaitu penggunaan teknologi keamanan kargo udara yang terbaru seperti segel anti rusak, kontainer kargo, udara sisi keras yang tahan ledakan, data biometrik untuk personel yang bekerja dengan kargo udara, dan sistem penyaringan kargo udara yang lebih baik. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.